Kita memikirkan negara sebagai warga negara, jangan dilarang dong. Tapi yang mengurus negara adalah pemerintah. Kita berdebat di diksi, itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita. Ini Anda bermain dengan api yang sangat besar. Hati-hati, musuhmu seluruh rakyat Indonesia. Clear. Bung Ade menyatakan seakan-akan Pak JK terlalu banyak bicara. Itu saya ingin, karena saya mengikuti itu supaya clear. Karena saya tidak mau tokoh kita diadu-adu terus yang tidak merugikan semua. Begini, saya dipanggil Pak JK itu sehari sebelum bulan puasa. Kita harus ketemu, banyak hal tentang negara ini yang kita harus diskusikan. Tapi saya minta jangan dikemukakan di publik. Karena kita harus memberikan penghormatan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan. Itu pesan Pak JK ke saya. Ini soal apa misalnya? Macam-macam. Nanti saya jelaskan. Karena tadi kan Bung Ade menyatakan seakan-akan reaksi terhadap ini adalah karena Pak JK sudah terlalu banyak bicara. Itu kan saya ingin menyampaikan. Pak JK menyampaikan ini ada beberapa pesan yang hanya boleh Anda sampaikan apabila bisa ketemu Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak boleh di publik demi ketenangan. Itu pesan Pak JK ke saya. Sebenarnya saya melihat begini, anatomi persoalan ini hanya satu substansi loh. Banyak sekali substansi serangan ke Pak JK setelah Pak JK seakan-akan melangkah seperti umpamanya menerima duta besar Iran, menerima duta besar Arab Saudi, mengomentari BBM, mengomentari macam-macam. Itu seakan-akan Pak JK menempatkan diri oposisi. Padahal sebenarnya itu analisis mereka. Terus kita lihat ada 4 sebenarnya yang serangan ke Pak JK yang terjadi. Satu yang tadi yang kita bahas sekarang ini adalah ceramah di UGM. Yang kedua adalah pernyataan chaos. Yang ketiga adalah tentang chaos yang mana ya? Yang nanti saya jelaskan satu demi satu. Yang ketiga adalah peran seakan-akan mengakui peran Pak JK terhadap Jokowi. Yang keempat adalah sampai dibuka utangnya di bank. Ya kan? Saya nyampaikan kronologisnya. Pak JK melaporkan, memberikan pernyataan tanggal 8 Agustus. Yang menyatakan saya yakin ijazah Pak JK asli. Pak Jokowi. Ya, asli dan supaya ini selesai tunjukkanlah. Jadi niatnya tidak menyatakan palsu, tidak menyatakan apa. 9 April, Pak Jokowi bereaksi terhadap hal itu. Saya tidak akan menunjuk pernyataan yang sudah berulang kali. Saya tidak akan menunjukkan orang yang menuduh palsu yang harus membuktikan. Itu pernyataan daur ulang, ya kan? 9 April muncul ininya Bung Ade Armando. 10 April. Kok Agustus itu saya? Saya nyari yang kejadian Agustus nanti. 10 April yang menarik langsung muncul isu baru. Idrus Marham, wakil ketua umum Partai Golkar, langsung menyerang Pak JK pernyataan chaos. Jam yang sama, hampir sama, Seskap menyatakan juga itu tentang chaos. Tapi kan nggak nyebut Pak JK kan? Menyebutkan, ada yang menyatakan chaos. Kalau Pak ini Idrus jelas menyatakan. Saya ingin sampaikan. Pak Seskap tidak menyebutkan Pak JK. Ya, tidak menyebutkan, tapi menyatakan. Saya menyatakan, Pak JK tidak pernah menyatakan chaos. Saya dengan Jenderal Gatot Nurmantio diminta Pak JK mendengarkan situasi ekonomi dan sosial politik ke depan. Dan saya membaca pada saat itu, dan beliau memang menyatakan jangan menakut-nakuti. Setelah saya dengarkan, ini agak ngeri kalau saya kan di pernyataan saya itu hari Lebaran. Hari Lebaran kan saya bicara dengan Pak JK bulan 24
sekitar pertengahan Maret, 24 Maret saya menyatakan, mendengarkan Pak JK, tafsiran saya, kalau Pak Presiden Prabowo tidak mengambil kebijakan ini bisa terjadi chaos. Itu pernyataan saya di hari Lebaran di rumah saya. Nah, tahu-tahu Idrus Marham menyatakan pernyataan JK. Padahal pernyataan saya Didu. Nah, karena saya pahami, saya ini betul-betul melalui krisis 98, 2008 dan 2018 saya di dalam, jadi saya paham betul kalau kondisi seperti ini bisa chaos. Nah, pernyataan saya menyatakan itu, kalau presiden lambat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi ini, maka terjadi chaos. Nah, artinya serangan ke Pak JK itu bukan substansi lagi, ke pribadi, karena bukan dia menyatakan pun dia yang diserang. Oke, yang ketiga, pernyataan bahwa saya berperan, bahwa dipotong presiden, saya, Pak JK menyatakan, intinya saya nggak tahu kalimat asli, tapi intinya saya akan menyatakan saya berperan sehingga Jokowi menjadi presiden 2014. Ya. Ini kita tahu bahwa ini adalah reaksi terhadap ada yang menyatakan kok tidak berterima kasih kepada Jokowi sudah dijadikan wapres, kan itu reaksi Pak JK. Nah, reaksi Pak JK saat itu sebenarnya ingin menyatakan Pak Jokowi tidak pernah mencalonkan saya sebagai wapres, karena yang mencalonkan saya adalah Megawati. Itu pernyataan lurusnya. Jadi jangan menyatakan saya jadi wapresnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi minta saya menjadi Nah, artinya serangan Pak JK bukan lagi substansi, ke pribadi. Okay. Nah, yang keempat, utang di bank. Itu jadi Pak JK. Utang Pak JK yang menyatakan 30 triliun. Ini sudah melanggar undang-undang. Jadi saya menyatakan serangan kepada Pak JK ini sangat sistematis. Yang dilakukan Ade Armando hanya 1 dari 4 serangan tersebut. Maksud Anda serangan terhadap pribadi Pak JK? Pribadi Pak JK. Terstruktur, sistematis, masif. Masif. Nah, itu terjadi TSM, kayak pemilu aja. Nah, jadi saya menyatakan saya pada saat itu dapat juga ini, ngapain sih Pak JK melakukan ini? Saya bilang, saya tanya Pak JK, Pak kenapa Pak? Dia bilang begini, saya yang mengurus negara adalah pemerintah, tapi jangan larang kita warga negara memikirkan negara. Itu kata-kata Pak JK ke saya. Jadi kita memikirkan negara sebagai warga negara jangan dilarang dong. Tapi yang mengurus negara adalah pemerintah. Saya tidak mau mengurus negara karena memang sudah selesai. Tapi memikirkan negara tidak salah. Nah, pengertiannya orang ini karena dianggap politis sekali. Nah, sekarang begini. Kita lihat dari situ. Kan begini. Adalah sangat tidak salah. Karena pernyataan Pak JK terhadap Syahid itu menurut saya diksi. Bukan substansi. Jangan bangsa ini substansi karena diksi. Kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen. Sehingga dia tidak tahu. Ya dia tahunya Islam. Makanya kata syahid itu yang dipakai. Padahal mungkin masuknya lain gitu loh. Nah itu kira-kira diksi ya. Ini menurut saya diksi yang pemahaman diksi yang. Nah kita yang intelektual kalau diksi kita berdebat di diksi itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita karena itu diksi. Jadi itu kira-kira. Nah jadi kita biasakan jangan karena diksi kita berantem karena substansi yang harus. Nah yang ini dari kronologis. Pernyataan Pak JK itu saya ingat betul waktu di konferensi pers Malino itu kata itu sudah keluar. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak JK sekarang ini yang dipotong ini keluar pada saat itu. Oh itu keluar sempat? Iya keluar. Tahun ini dua-duanya menyatakan syahid. 2000 berapa itu saya lupa. Di konferensi pers di Malino itu. Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2 sama. Oke. Nah, diksi itu udah keluar 25 tahun lalu. Terus kurang lebih seperti apa? Mirip apa yang sama? Mirip. Ini dua pihak ini menyatakan mau mati syahid semua ini kan. Itu diksi itu. Diksi itu keluar. Nah, memang sangat orang curiga karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai. Sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Serangan terjadi setelah tanggal Pak JK 8. meminta semua Pak serangan terjadi setelah tanggal 8. Jadi tak adalah Nanti sangat. saya jawab ya, Adinda. Sebentar. Nah, jadi
saya hanya menyatakan bahwa sangat sulit dibantah bahwa serangan ke Pak JK ini serangan pribadi, bukan substansi, karena banyak sekali substansi. Yang kedua, bahwa serangan Pak JK ini terjadi setelah menyatakan tunjukkan ijazah asli. Tidak bisa dibantah, itu semua serangan tanggal 9. Tanggal 8 Pak JK melakukan itu. Jadi, nah saya berharap ini cara seperti ini, inilah pertama dan terakhir. Karena begini, saya bilang begini. Adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Kita harus hindari itu karena belum tentu lagi 100 tahun kemudian akan lahir Pak JK yang bisa menamaikan menjadi pemadam kebakaran. Itu yang saya ingatkan, pihak-pihak yang melaporkan itu Anda sudah seakan-akan ingin membakar pemadam kebakaran. Itu yang saya ingat, hentikan itu. Itu kita Pak JK bayangkan ya supaya publik paham. Waktu Helsinki itu uangnya sendiri dia pakai. Waktu Pak Aceh Poso uangnya sendiri pakai, resikonya ditanggung semua. Helsinki waktu mendamaikan GAM dengan RI, uang pribadi Pak JK. Pribadi Pak JK. Ya. Ini belum pernah diungkapkan ini. Enggak, karena memang negara nggak boleh, maka dikeluarkan. Saya pikir Pak JK waktu itu berangkat ke Finlandia. Ya semua mengirim Hamid Awaludin, mengirim siapa itu uang pribadi. Nah, jadi bagi orang yang tidak paham Pak JK, belum tentu bangsa ini 100 tahun kemudian punya Pak JK lagi. Itu saya pikir saya datang ke sini hanya menyampaikan bahwa sekali-kali hormatilah tokoh, jangan tokoh dijatuhkan hanya karena diksi. Terima kasih. Oke. Saya datang sini karena betul di puncak was-wasnya saya karena dua hal. Satu, juru damai Yusuf Kalla dituduh pemecah belah bangsa. Yang kedua, masuk ke isu yang sangat sensitif adalah agama. Dan saya menganggap ini sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Bapak bisa bayangkan, juru damai Yusuf Kalla itu diakui seluruh dunia dan kita hormati semua. Ribuan nyawa habis di Poso dan Ambon. Sekarang ada pihak yang menuduh dia pemecah belah agama. Lepas siapa yang memanfaatkan, dan tadi saya dengar pengacaranya, dan mohon maaf, yang melaporkan ini satu agama. Jadi sangat sulit dibantah bahwa ini adalah isu agama. Dan masih ngotot bahwa akan memperkarakan. Itu saya was-was sekali. Malam ini saya was-was sekali. Nah, cobalah. Ini saya katakan ini bukan isu agama. Tapi dibungkus agama tapi untuk gerakan politik. Mohon maaf. Kenapa saya katakan demikian? Yang diserang Pak JK bukan hanya, saya katakan tadi, bukan hanya ceramah di UGM loh. Masuk tentang kata-kata keos yang saya katakan bukan Pak JK. Masuk tentang peran di Jokowi, masuk tentang utangnya. Nah, artinya ini politis. Tidak bisa dibantah bahwa ini politis. Nah, sangat bahaya sekarang karena politisi ini saya lihat ini anak-anak kemarin sore yang tidak tahu sebenarnya tentang bagaimana rawannya bangsa ini. Gitu loh. Nah, dia seakan-akan bermain-main dengan isu yang sangat bahaya. Jadi saya berharap di panggung ini mari kita nasihati mereka. Ini Anda bermain dengan api yang sangat besar yang bisa menyala. Jangan lakukan itu. Nah, ini menurut saya ada upaya sekarang mempolitisasi agama yang dilakukan menurut saya politisi-politisi kemarin sore lewat pansos untuk menaikkan kredibilitas dia. Saya kasih contoh, itu saya nggak kenal mereka. Saya ini orang lama sekali di berbagai hal, tapi saya nggak pernah ketemu mereka.
Tapi jangan sampai kalian, politisi-politisi kemarin sore, mencoba main dengan permainan ini. Ini sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Nah, ini saya dan mungkin juga Allah ingin menyelamatkan bangsa ini. Kenapa yang diserang Pak JK? Kalau hanya saya diserang, mungkin bisa terjadi. Nah, Pak JK diserang, semua orang tahu peran Pak JK, dan pasti kami semua akan bersatu bahwa kalian yang ingin memprovokasi agama lewat Pak JK, kalian akan gagal. Clear. Kalian akan gagal karena akan berhadapan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berwatak waras. Saya yakin itu. Lepas dari agama apapun. Faktanya, seagama yang dituduh bahwa itu dinistakan, tokoh-tokohnya ketemu Pak JK dan menyatakan tidak ada yang salah. Dan saya sangat heran ada sempalan yang mempolitisir ini. Dan sangat susah dibantah bahwa ini politik karena begini. Kebetulan satu golongan agama melaporkan, satu partai yang melaporkan, dua partai yang melaporkan, yaitu PSI dan Golkar. Golkar itu sekarang partainya Jokowi. Jadi itu. Yang nah, Golkar siapa yang melaporkan? Idrus Marham 2 kali. Bukan melapor, tapi menyerang Pak JK. Menyerang Pak JK. Nah, menyerang Pak JK. Nah, kan kita tahu Bahlil siapa. Jadi maksud saya begini. Baras nggak usah. Jadi maksud saya. Aku bukan mau membantah, Bang. Ya, cuma mau bilang bahwa Ketua Umum Golkar itu kami, Bang. Iya. Kompromi kami, Bang. Iya. Bahlil, Bang. Iya. Nah, beginilah. Jadi bahwa ini politis, apa urusannya Golkar ikutan? Iya kan? 2 kali loh Golkar menyerang Pak JK lewat Idrus Marham. Ya Golkar. Jadi ya. Nah, jadi ini politis sekali. Tidak ada kaitan sama sekali pernyataan Pak JK dengan Golkar. Atau Golkar muncul pasang badan untuk menyerang Pak JK. Artinya politis sekali. Saya nggak tahu kalau Bang Idrus Marham itu disebut-sebut, saya undang-undang nanti ke sini. Ya, nah, bukan. Dia 2 kali menyerang. Dan saya ini orang Golkar paham, tidak mungkin si Idrus Marham itu berani melakukan itu tanpa restu Ketua Umum. Oke? Nggak mungkin. Ya. Nah, lepas dari segala ada, politik ini udah politik, bukan lagi isu agama. Jadi, saya mengingatkan teman adik-adik yang menggunakan agama untuk isu politik, hati-hati. Musuhmu seluruh rakyat Indonesia. Clear. Bung Rasman silakan. Tolong, ini kan ceramah Pak JK di UGM itu ceramah perdamaian, bukan ceramah agama. Kenapa dibawa ke agama itu aja saya ingat. Ceramah perdamaian. Untuk ceramah walaupun di masjid tapi ceramah perdamaian. Bagaimana mendamaikan? Jadi maksud saya temanya perdamaian kok dia cerita tentang proses perdamaian. Ya, bahwa ada diksi agama tidak ada kaitannya agama karena itu diksi perdamaian.